Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah pertemuan ke-9 pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS. Jadi mulai pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 2 persamaan kuadrat. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami bentuk umum persamaan kuadrat. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, yang akan kita bahas pertama pada video kali ini yaitu mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Tapi sebelum itu, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian atau definisi dari persamaan kuadrat satu variabel. Jadi, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki satu variabel dan variabelnya itu memiliki pangkat tertinggi yaitu sama dengan 2. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada AX berpangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, serta C-nya itu merupakan bilangan real. Jadi dari bentuk umum persamaan kuadrat ini kan ada A, B, dan C. Nah, A dan B ini dikatakan sebagai koefisien dari sebuah persamaan kuadrat. Kemudian C itu sendiri adalah sebuah konstanta karena tidak ada variabel yang mendampinginya. Kemudian di sini saya ingin memberikan beberapa contoh yang mana sih yang merupakan persamaan kuadrat satu variabel itu dan yang mana yang bukan. Coba perhatikan dari contoh yang pertama. Di contoh pertama ini ada X berpangkat 2 ditambah 3 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Jadi jawabannya adalah iya. Karena di sini hanya ada satu variabel yaitu variabel X dan memiliki pangkat tertinggi yaitu berpangkat 2. Walaupun di sini tidak ada yang variabel X saja yang X pangkat 1 dan tidak ada koefisien B-nya, tapi ini tetap dikatakan sebagai persamaan kuadrat karena yang wajib ada itu adalah nilai A-nya. Jadi nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0, tetapi nilai B dan C-nya itu boleh saja nilainya 0. Seperti itu. Coba perhatikan di contoh yang B ini. Di contoh B ini, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Jadi, ini bukan merupakan persamaan kuadrat satu variabel. Kenapa? Karena di sini ada dua variabel yang berbeda. Ada variabel X dan variabel Y. Otomatis, ini bukan merupakan persamaan kuadrat satu variabel. Walaupun di sini pangkat tertingginya 2, tetapi karena syarat yang tadi ada dua variabel yang ada di persamaan ini, maka persamaan ini dikatakan bukan merupakan persamaan kuadrat satu variabel. Coba kita lihat di contoh yang bagian C. Di contoh bagian C ini juga memiliki dua variabel dan juga tidak ada pangkat tertingginya yang 2. Jadi otomatis sudah pasti ini bukan merupakan sebuah persamaan kuadrat satu variabel. Kemudian kita lanjut. Di sini di bagian D ada sebuah persamaan yaitu 2X berpangkat 2 ditambah 3X sama dengan 9. Coba kita amati dari variabelnya. Ternyata di sini hanya ada satu variabel yaitu variabel X. Kemudian variabel X-nya itu memiliki pangkat tertinggi 2. Walaupun di sini tidak memiliki konstanta, tapi syarat mutlaknya itu kan ada nilai A-nya. Jadi bukan merupakan 0, berarti ini otomatis merupakan persamaan kuadrat satu variabel karena memiliki satu variabel X dan pangkat tertingginya yaitu 2. Jadi semoga adik-adik paham contoh-contoh dari persamaan kuadrat satu variabel. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh mengenai cara untuk menentukan koefisien dan konstanta pada persamaan kuadrat. Jadi setelah tadi kita sudah mengetahui mana-mana yang merupakan persamaan kuadrat dan mana yang bukan merupakan persamaan kuadrat. Jadi di sini kita akan menentukan cara untuk mengelompokkan mana sih yang A, B, dan C dari contoh-contoh berikut ini yang merupakan koefisien dan konstanta pada persamaan kuadrat. Jadi kita mulai dari contoh yang pertama. Di contoh bagian A ini ada persamaan yaitu 2X berpangkat 2 dikurang 5X tambah 3 sama dengan 0. Jadi sekedar info bentuk umum yang tadi kan bentuknya seperti ini. AX berpangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi yang mana sih dari ketiga ini koefisien X berpangkat 2, koefisien X dan konstanta yang merupakan A, B, dan C? Jadi yang merupakan A adalah koefisien dari X berpangkat 2. Jadi letaknya ada di sini. Kemudian yang B, koefisien dari variabel X berarti yang di tengah. Sedangkan konstantanya adalah yang paling bawah. Kemudian, ayo kita coba menentukan nilai-nilai dari koefisien dan konstanta persamaan kuadrat ini. Kita mulai dari koefisien X berpangkat 2.
Jadi lihat saja angka yang berada di depannya X pangkat 2. Ternyata itu adalah angka 2, berarti koefisien X pangkat 2 adalah 2. Selanjutnya, kita lihat koefisien dari nilai X atau nilai B-nya. Ternyata di sini di depan nilai variabel X itu ada negatif 5. Jadi, negatif yang ada di depan angka dari koefisien X itu adalah nilainya. Jadi, dia tidak bisa dipisahkan tanda negatif dan 5-nya. Berarti koefisien dari variabel X adalah negatif 5. Seperti itu. Jadi, jangan lupa negatifnya ya kalau misalnya ada negatif. Kemudian, untuk bagian konstanta itu berarti yang tidak memiliki variabel di belakangnya. Yaitu di sini adalah positif 3 atau cukup kita tuliskan dengan angka 3 saja. Seperti itu. Jadi ini adalah jawaban dari koefisien dan konstanta pada persamaan kuadrat bagian A. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada persamaan yaitu negatif X berpangkat 2 ditambah dengan 6X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menentukan koefisien X berpangkat 2. Jadi, coba perhatikan. Di sini kan hanya ada tulisan negatif di depannya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya ada sebuah variabel yang tidak ada angka di depannya, di situ adalah angka 1, tetapi tidak dituliskan. Maka, koefisien X berpangkat 2 ini adalah negatif 1 sebenarnya. Adik-adik harus ingat ya. Kemudian coba kita cek dari koefisien X saja. Karena di depan huruf X ini yang di bagian tengah itu ada plus 6, berarti nilai dari koefisien X-nya adalah positif 6, atau cukup kita tuliskan dengan angka 6 saja. Kemudian, konstanta atau angka yang tidak memiliki variabel di belakangnya, di sini adalah negatif 5. Berarti konstantanya kita tuliskan sebagai berikut, negatif 5. Mudah kan? Ayo kita coba di bagian C ini, contoh ketiga. Di sini ada X berpangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Berarti untuk koefisien X berpangkat 2, karena tidak ada angka ataupun tanda negatif di depan X pangkat 2, berarti koefisien X berpangkat 2 adalah angka 1. Seperti itu. Kemudian coba lihat koefisien dari variabel X. Tapi tidak ada variabel X di persamaan kuadrat ini. Jadi otomatis nilai koefisien X-nya itu cukup kita tuliskan dengan angka 0. Karena tidak ada variabel X di persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 25 sama dengan 0. Seperti itu. Adik-adik harus ingat ya. Kemudian untuk bagian konstantanya itu adalah ini. Suku yang tidak memiliki variabel di belakangnya, yaitu negatif 25. Jadi itu cara untuk menentukan masing-masing koefisien dan konstanta pada sebuah persamaan kuadrat. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi sebelum itu, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih akar-akar atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, akar-akar atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX berpangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 ini adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi karena di sini pangkat tertingginya adalah 2, berarti paling banyak nilai X-nya itu ada 2. Jadi bisa saja ada 2, bisa saja 1, atau mungkin malah tidak memiliki penyelesaian sama sekali. Kemudian di sini sebenarnya ada 3 cara untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat. Yaitu yang pertama adalah metode pemfaktoran, yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurnanya, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tapi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama adalah metode pemfaktoran. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai metode pemfaktoran atau memfaktorkan ini. Sifat yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ini adalah sifat faktor 0, yaitu untuk setiap P dan Q bilangan real dan berlaku P kali Q sama dengan 0, maka ada 2 kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, P-nya itu sama dengan 0 atau Q-nya yang sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, nanti kita akan lebih jelas membahasnya pada contoh-contoh soal dari metode pemfaktoran ini. Jadi di sini kita akan bahas metode pemfaktoran untuk jenis persamaan kuadrat yang pertama, yaitu yang berbentuk seperti ini. AX berpangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Jadi di sini, di model persamaan kuadrat yang pertama ini, nilai C-nya atau konstantanya adalah 0. Jadi yang ada hanya nilai A dan nilai B-nya. Nah, untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dengan bentuk seperti ini, AX berpangkat 2 tambah BX sama dengan 0, dapat dilakukan dengan memisahkan X sesuai dengan sifat distributif, yaitu sebagai berikut.
Jadi kalau misalnya ada bentuknya seperti ini, AX berpangkat 2 ditambah BX sama dengan 0, kita amati. Apakah nilai A dan nilai B ini memiliki FPB atau tidak? Jadi kalau misalnya nilai A dan nilai B ini tidak memiliki faktor persekutuan terbesar, berarti yang kita akan keluarkan atau kita gunakan sifat distributif di sini hanya nilai X saja yang kita keluarkan. Jadi nilai yang berada di dalam kurungnya ini bisa kita peroleh dengan cara membagi AX berpangkat 2 dengan X. X-nya itu dari mana? X-nya adalah ini, faktor yang keluar dari persamaan kuadrat awal. Kemudian yang satunya juga BX kita bagi dengan X. Jadi kenapa di sini ada AX? Karena AX berpangkat 2-nya sudah dibagi dengan X. Sedangkan di sini kenapa dapat B saja? Karena yang awalnya BX itu dibagi dengan X, maka yang tersisa hanyalah nilai B-nya. Sehingga ketika sudah kita peroleh X dalam kurung AX tambah B sama dengan 0, barulah kita gunakan sifat faktor 0 yang tadi. Jadi kalau bukan X-nya sama dengan 0, atau nilai AX tambah B-nya yang sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, ayo kita bahas contoh soalnya. Di sini, di contoh kedua ini kita akan belajar memfaktorkan jenis persamaan kuadrat yang baru kita bahas, yaitu berbentuk AX berpangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita amati di 3 contoh yang ini, di sini tidak ada ya semua nilai konstantanya atau nilai C-nya. Jadi yang ada hanya nilai A dan nilai B dari persamaan kuadrat tersebut. Kita mulai dari persamaan kuadrat yang pertama. Di sini kan ada X berpangkat 2 dikurang 8X sama dengan 0. Jadi sekedar info, kalau misalnya tidak ada angka di depannya X kuadrat, sebenarnya ada angka 1 ya, sekedar mengingatkan lagi. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah ada FPB dari 1 dan 8. Jadi karena nilai 1 dan 8 FPB-nya itu 1, atau misalnya tidak ada nilai faktor pembagi terbesar selain angka 1, berarti yang bisa kita gunakan distributif atau faktor yang bisa keluar dari X pangkat 2 kurang 8X ini adalah nilai X saja. Berarti X yang keluar, sedangkan yang persamaan awal kita bagi semuanya dengan nilai X. Berarti X berpangkat 2 dibagi X dikurang 8X per X. Jadi tanda negatif atau tanda positifnya itu kita tinggal tulis ulang ya. Nanti kita akan bagi. Kemudian ayo kita selesaikan. Jadi X-nya kita tulis ulang di luar, sedangkan yang ini di dalamnya kita operasikan. X berpangkat 2 dibagi X itu adalah X karena jadi kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Jadi kalau misalnya basisnya sama, kemudian dibagi, berarti pangkatnya itu dikurangkan. Ini kan awalnya pangkat 1, berarti 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan berarti pangkat 1 ya, berarti cocok. Nilainya adalah X saja. Kemudian di sini ada negatif 8X dibagi X. Negatif bagi positif adalah negatif. 8X bagi X adalah 8. Berarti hasilnya adalah ini, X dikalikan dengan X kurang 8 sama dengan 0. Jadi kita akan gunakan sifat faktor 0 yang tadi. Jadi yang pertama adalah kalau bukan X-nya itu sama dengan 0, berarti yang kedua adalah X kurang 8 yang sama dengan 0. Untuk yang X sama dengan 0 berarti sudah fix ya, nilainya adalah 0. Tapi kalau yang ini X kurang 8 sama dengan 0, kita akan cari tahu berapa sih nilai X-nya. Dengan cara ini, negatif 8-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, kalau misalnya sebuah bilangan pindah ke ruas yang sebelahnya, berarti tanda operasinya atau tanda dari nilai bilangan itu yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Begitu pula untuk sebaliknya, kalau misalnya awalnya positif berubah menjadi negatif. Karena di sini adalah negatif 8, berarti ketika pindah ke ruas kanan berubah menjadi positif 8. Berarti kita tuliskan X sama dengan 8. Nah, berarti kita sudah temukan deh dua nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat yang awal, yaitu nilai X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 8. Untuk menuliskan kesimpulannya, itu kita tinggal tuliskan sebagai berikut. Himpunan penyelesaian atau disingkat HP, kita gunakan tanda kurung kurawal dan tuliskan nilai X yang memenuhinya tadi, 0 dan 8. Berarti kita tuliskan 0,8. Seperti itu. Mudah kan? Kalau belum paham, ayo kita lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh kedua ini, ayo kita cek FPB-nya antara 2 dan negatif 5 sebenarnya berapa. Jadi FPB dari 2 dan negatif 5
itu kan 1, tidak ada faktor lain lagi yang lebih besar daripada 1, berarti sama kayak tadi, yang keluar dari persamaan kuadrat ini adalah X saja. Berarti X kali 2X berpangkat 2 dibagi X kurang 5X per X sama dengan 0. Sebenarnya langkah yang ini itu tidak perlu dituliskan dalam pengerjaannya. Ini hanya untuk menanamkan prinsip langkah kerjanya kepada adik-adik sekalian. Tapi sebenarnya boleh langsung ke tahap yang ini. Jadi bisa kita tuliskan langsung X sama dengan 2X kurang 5 sama dengan 0. Jadi 2X-nya ini berasal dari 2X berpangkat 2 dibagi X. Sedangkan negatif 5-nya itu berasal dari negatif 5X dibagi dengan X. Seperti itu. Jadi kita lanjut. Jadi di sini ada dua kemungkinannya dengan menggunakan sifat faktor 0 tadi. Yang pertama, nilai X-nya itu yang sama dengan 0 atau yang dalam kurung yang sama dengan 0, yaitu 2X kurang 5 yang sama dengan 0. Nah, seperti tadi, yang konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga yang tersisa atau hasilnya adalah 2X sama dengan 5. Kan yang kita mau cari adalah nilai X. Sedangkan di sini masih bernilai 2X, berarti kedua ruas harus kita bagi dengan 2. Bagi 2, bagi 2. Sehingga tersisa adalah X sama dengan 5 per 2. Berarti kesimpulannya, untuk contoh bagian B ini, himpunan penyelesaiannya adalah ini. X sama dengan 0 dan X sama dengan 5 per 2. Atau kita tuliskan 5 per 2 seperti ini. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari contoh soal bagian B. Mudah kan? Ayo coba kita lihat di contoh bagian C. Di contoh bagian C ini agak sedikit berbeda. Karena coba lihat, 3 dan negatif 12 itu memiliki FPB yang bukan 1. Jadi 3 dan 12 itu FPB-nya adalah 3. Karena kedua bilangan ini sama-sama bisa dibagi 3. Jadi kalau misalnya nilainya tidak ke 1 atau nilainya 3 seperti ini, berarti yang keluar dari kurungnya atau yang kita faktorkan keluar adalah nilai 3X. Jadi persamaan kuadrat yang awal itu semuanya kan kita bagi dengan 3X. Berarti 3X pangkat 2 bagi 3X dikurang 12X dibagi dengan 3X. 3X yang kita tulis ulang, kemudian kita operasikan deh. 3X berpangkat 2 dibagi dengan 3X, berarti yang tersisa hanyalah X-nya saja. Sedangkan negatif 12X dibagi dengan 3X, berarti kan habis X-nya. Yang tersisa adalah 4, yaitu hasil dari 12 dibagi 3. Berarti ini hasilnya adalah 3X kali X kurang 4 sama dengan 0. Berarti ada dua lagi peluangnya dong, kemungkinannya. Yang kemungkinan pertama, nilai 3X yang sama dengan 0 atau X kurang 4-nya yang sama dengan 0. Untuk yang pertama, 3X sama dengan 0, berarti kita bagi kedua ruas dengan angka 3. Berarti yang tersisa adalah X sama dengan 0 per 3 atau sama dengan 0. Sedangkan untuk X kurang 4 yang sama dengan 0, berarti kita tuliskan X sama dengan negatif 4-nya pindah ke kanan, sehingga yang awalnya negatif 4 berubah menjadi positif 4. Atau kita peroleh nilai X sama dengan 4. Dan X sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaian untuk nomor C ini adalah 0 dan 4. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk model jenis persamaan kuadrat yang seperti ini, yaitu yang berbentuk X berpangkat 2 dikurang Y berpangkat 2 sama dengan X tambah Y dikalikan dengan X kurang Y. Jadi, sekedar info, ini adalah bentuk dari selisih kuadrat yang sudah kita bahas atau kita pernah singgung sedikit di bab yang sebelumnya. Jadi, langsung saja kalau misalnya ada sebuah persamaan kuadrat yang modelnya seperti ini, cara kerjanya adalah dengan cara kita kalikan penjumlahan dari bilangan X dan Y yang belum dikuadratkan dikali dengan pengurangan dari bilangan X dan Y tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada X berpangkat 2 dikurang 36 sama dengan 0. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan kuadrat ini menjadi bentuk X berpangkat 2 dikurang Y berpangkat 2. Karena di sini yang di depannya sudah berbentuk X pangkat 2 atau sebuah bilangan dengan pangkat 2, berarti sudah tidak perlu lagi diapa-apakan. Tetapi untuk bagian ini yang konstantanya
yang bagian 36-nya kita harus ubah menjadi sebuah bilangan berpangkat 2. Karena kita tahu bahwa 36 itu adalah sebuah kuadrat sempurna dari angka 6, berarti bisa dong kita tuliskan menjadi X berpangkat 2 dikurang 6 berpangkat 2 sama dengan 0. Jadi kalau sudah begini kan sudah sama dengan yang di atas ini. X berpangkat 2 dikurang Y berpangkat 2. Nah kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal menjabarkannya menjadi bentuk perkalian penjumlahan kedua bilangan X dan 6 ini dengan dikalikan dengan pengurangan kedua bilangan tersebut. Jadi kita tuliskan X tambah 6 kali X kurang 6. Jadi pangkat 2-nya tidak diikutkan ya, yang cukup dituliskan ini hanya bilangan X dan bilangan 6 ini saja. Jangan lupa tuliskan angka 0 di sebelah kanan. Nah, kalau sudah begini, berarti kita akan gunakan sifat faktor 0 yang kita gunakan di jenis persamaan kuadrat sebelumnya. Jadi, kalau bukan ini yang 0, berarti yang ini yang 0. Berarti X tambah 6 itu sama dengan 0, atau X kurang 6-nya yang sama dengan 0. Untuk yang pertama, X tambah 6 sama dengan 0, 6 yang positif pindah ke kanan, berarti berubah menjadi X sama dengan negatif 6. Atau yang untuk X kurang 6 sama dengan 0, berarti negatif 6-nya pindah ke kanan, berubah menjadi positif. Jadi kita tuliskan X sama dengan 6. Sehingga untuk soal bagian A atau contoh bagian A ini, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,6. Jadi cukup kita tuliskan seperti ini. Gampang kan? Coba kita lihat di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini ada 4X berpangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Coba amati, apakah yang di depan dan di belakangnya ini sudah berbentuk X berpangkat 2 kurang Y berpangkat 2? Belum kan? Karena di sini 4-nya itu belum berpangkat 2. Sedangkan 25-nya juga bukan merupakan sebuah bilangan yang berpangkat 2. Berarti tugas kita akan mengubahnya dulu menjadi sebuah bilangan yang berpangkat 2. 4, seperti yang kita ketahui adalah kuadrat sempurna atau bentuk hasil dari 2 berpangkat 2. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 2 kali X pangkat 2 dikurang dengan ini. 25 adalah 5 berpangkat 2. Kita tuliskan deh 5 berpangkat 2 sama dengan 0. Tapi yang bentuknya awal ini kita akan gunakan sifat perkalian dari sebuah bilangan berpangkat. Jadi kalau misalnya ada A berpangkat 2 kali B berpangkat 2, bisa kita tuliskan menjadi A kali B berpangkat 2. Sehingga 2 berpangkat 2 kali X berpangkat 2 ini kita tuliskan menjadi 2X berpangkat 2 kurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ketika modelnya sudah seperti ini, barulah kita gunakan sifat yang di atas tadi. Jadi, kita uraikan menjadi bentuk perkalian dari bilangan-bilangan ini, yaitu 2X dan 5. Berarti ini adalah bilangan yang pertama, yaitu 2X. Berarti kita tuliskan 2X. Kemudian tambah dengan 5 dan kurang dengan 5 sama dengan 0. Kalau sudah begini, sudah gampang deh. Yang ininya 0 atau yang ininya 0. Jadi yang kemungkinan pertama itu 2X tambah 5-nya yang sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan negatif 5. Berarti X-nya sama dengan negatif 5 per 2. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, yaitu 2X kurang 5 yang sama dengan 0. Atau 2X sama dengan 5 dan didapat X sama dengan 5 per 2. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal bagian B ini adalah negatif 5 per 2, 5 per 2. Seperti itu. Jangan lupa tulis tanda kurung kurawal ya, bukan kurung biasa. Semoga adik-adik paham dengan cara untuk menyelesaikan model soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke jenis persamaan kuadrat yang ketiga. Nah, untuk memfaktorkan jenis persamaan kuadrat yang berikut ini, yaitu X berpangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, dia memiliki cara khusus, yaitu kalau misalnya persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar rasional, maka bentuk itu dapat kita faktorkan menjadi X tambah P dikalikan dengan X tambah Q sama dengan 0. Dengan ketentuan bahwa P kali Q itu akan sama dengan nilai C atau nilai konstantanya, sedangkan P tambah Q itu harus bernilai sama dengan B. Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh yang berikut ini. Di sini ada sebuah soal
yang mirip dengan bentuk persamaan yang kita bahas kali ini, yaitu berbentuk X berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan soalnya yaitu ini, X berpangkat 2 ditambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Jadi caranya itu adalah, coba perhatikan bagian konstantanya terlebih dahulu. Di sini konstantanya adalah 12. Kita fokus ya di sini, 12. Ini adalah nilai dari P kali Q. Jadi ada dua buah bilangan P dan bilangan Q yang ketika dikalikan itu hasilnya itu bernilai sama dengan 12. Sedangkan ini nilai B-nya itu adalah merupakan penjumlahan dari kedua bilangan tersebut. P tambah Q itu sama dengan positif 7. Nah, tugas kita adalah mencari faktor-faktor dari 12 yang ketika dijumlahkan itu akan menghasilkan nilai positif 7. Untuk lebih memudahkan, di sini saya sudah menyediakan tabel yang merupakan faktor-faktor dari angka 12. Jadi, di sini ada 6 buah faktor. Yang pertama adalah 1 kali 12, kedua 2 kali 6, 3 kali 4, negatif 1 kali negatif 12, negatif 2 kali negatif 6, dan yang terakhir adalah negatif 3 kali negatif 4. Jadi, ke-6 dari faktor ini ketika dikalikan itu semuanya menghasilkan nilai 12. Kan tetapi, jadi yang kita cari adalah faktor-faktor yang ketika dijumlahkan itu menghasilkan positif 7. Jadi ini jelaskan yang berwarna hijau di sini adalah faktor yang diminta karena ketika kita jumlahkan nilai 3 dan 4, kita jumlahkan seperti biasa, itu akan menghasilkan nilai positif 7 sesuai dengan nilai B yang ada dari persamaan kuadrat tersebut. Berarti kita akan mengambil nilai P-nya itu 3 dan nilai Q-nya 4. Tapi sekedar info, sebenarnya nilai P dan Q ini boleh tertukar. Jadi jangan takut-takut ya kalau misalnya kita pilih P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3 itu boleh saja. Tidak akan mempengaruhi hasil dari soal ini. X pangkat 2 tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Jadi kan ini sebenarnya ada 6, tapi yang kita pilih yang itu 3 tambah 4. Berarti kita bentuk menjadi yang seperti ini. Kita bentuk menjadi X tambah P. P-nya itu adalah 3, berarti X tambah 3 dikali dengan X tambah Q. Q-nya adalah 4, berarti X tambah 4 sama dengan 0. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan menggunakan sifat faktor 0 yang sudah kita bahas dari awal video ini. Jadi ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, X tambah 3 itu sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua adalah X tambah 4 yang sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang pertama, X tambah 3 sama dengan 0, berarti kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan negatif 3. Dari mana? Dari ini positif 3 kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 3. Sedangkan untuk yang kedua ini, X tambah 4 sama dengan 0, itu berarti kita peroleh nilainya adalah X sama dengan negatif 4. Dari mana? Dari positif 4 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 4. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal bagian A ini adalah negatif 3, negatif 4. Ini adalah solusi akar-akar penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X berpangkat 2 tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Kalau misalnya adik-adik belum paham, ayo kita bahas lagi beberapa contoh soalnya. Di sini di contoh kedua itu ada X berpangkat 2 dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Berarti di sini yang merupakan perkalian P kali Q-nya adalah 8. Berarti P kali Q harus bernilai positif 8. Sedangkan untuk P tambah Q-nya itu adalah ini, negatif 6. Negatifnya itu jangan lupa dimasukkan ke dalam nilai dari P tambah Q. Itu satu paket ya, negatif 6. Jadi bukan cuma 6 yang diambil. Kemudian, ayo coba kita pikirkan kira-kira apa saja sih faktor dari angka 8. Untuk lebih memudahkan, di sini saya sudah menyediakan tabelnya. Di sini ada 4 buah perkalian yang ketika dikalikan itu menghasilkan angka 8. Yang pertama adalah 1 kali 8, yang kedua 2 kali 4, yang ketiga negatif 1 kali negatif 8, dan yang terakhir adalah negatif 2 kali negatif 4. Seperti yang adik-adik lihat, di sini faktor yang keempat, itu negatif 2 dan negatif 4 saya warnai hijau. Kenapa? Karena ketika dijumlahkan sesuai dengan permintaan soalnya, yaitu menghasilkan negatif 6. Sehingga yang akan kita pilih sebagai bentuk dari faktor X pangkat 2 kurang 6X tambah 8 adalah ini.
P-nya adalah negatif 2, sedangkan Q-nya kita ambil negatif 4. Berarti X kurang 2 kali X kurang 4. Jadi bukan tanda tambah lagi ya yang kita gunakan di sini, sesuai dengan ini, tanda positif negatif dari bilangan P dan Q yang kita pilih. Sama dengan 0, kalau sudah begini kan sudah gampang. Berarti ada dua kemungkinannya. Kalau bukan X kurang 2 sama dengan 0, berarti yang satunya X kurang 4 yang sama dengan 0. Untuk yang kemungkinan pertama, berarti kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 2, karena negatif 2-nya pindah ke kanan berubah menjadi positif 2. Atau yang kedua, kemungkinan kedua adalah X-nya itu sama dengan positif 4. Dari mana? Dari negatif 4 kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga untuk soal bagian B ini, himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Jadi seperti itu. Sangat mudah kan? Asal kita tahu apa saja sih faktor dari sebuah angka 8. Jadi untuk menciptakan sebuah positif 8 itu ada perkalian positif kali positif dan juga negatif kali negatif. Itu tidak boleh adik-adik lupa ya. Ayo coba kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada X berpangkat 2 ditambah 5X itu dikurang 24 sama dengan 0. Jadi di sini berarti P kali Q-nya adalah negatif 24, karena C-nya itu adalah negatif 24. Sedangkan P tambah Q atau hasil penjumlahan dari akar-akarnya itu haruslah 5, positif 5. Jadi tugas kita adalah mencari apa saja sih faktor dari angka negatif 24. Jadi negatif 24 itu kan bisa kita peroleh dari ini. Negatif 1 kali 24, negatif 2 kali 12, negatif 3 kali 8, dan seterusnya sampai negatif 24 dikalikan dengan 1. Tetapi hanya satu yang ketika dijumlahkan itu menghasilkan angka 5. Coba perhatikan, yang pertama itu kan kalau dijumlahkan 23, bukan ini yang kita minta. Yang kedua, dijumlahkan hasilnya 10, bukan itu yang kita cari. Dan yang ketiga ini yang berwarna hijau, ketika dijumlahkan negatif 3 ditambah dengan 8, itu menghasilkan positif 5. Berarti sesuai dong, ini yang kita cari untuk soal bagian C. Sehingga kita tuliskan menjadi X kurang 3. Kurang 3 ini dari mana? Dari sini ya, negatif 3 berarti kurang 3. Kemudian yang selanjutnya kita kalikan dengan X tambah 8. Karena 8-nya itu bernilai positif. Sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, sudah gampang kan? Berarti kita tuliskan, kalau bukan X kurang 3-nya yang sama dengan 0, berarti yang satunya X tambah 8 yang sama dengan 0. Untuk yang opsi yang pertama, ini berarti nilai X-nya adalah positif 3. Dari mana? Dari negatif 3 pindah ke ruas kanan berubah menjadi positif 3. Atau X sama dengan negatif 8. Negatif 8 dari mana? Dari positif 8 pindah ke ruas kanan berubah menjadi tanda negatif 8. Seperti itu. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal bagian C ini adalah 3 dan negatif 8, atau kita tuliskan seperti ini. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke jenis persamaan kuadrat yang keempat. Di sini kita akan mencoba memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat sebagai berikut, yaitu AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan syarat A-nya itu bernilai lebih dari 1. Jadi sedikit berbeda dengan yang kita bahas sebelumnya. Yang kita bahas sebelumnya kan nilai A-nya itu selalu bernilai 1. Kali ini nilai A-nya itu harus lebih dari 1. Jadi mulai dari 2, 3, dan seterusnya terserah. Pokoknya yang penting bukan angka 1. Nah, bila bentuknya seperti itu, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai akar-akar rasional, maka bentuk itu dapat difaktorkan menjadi sebagai berikut, yaitu dalam kurung AX tambah P dikalikan dengan AX tambah Q, kemudian kita bagi dengan A sama dengan 0. Dengan ketentuan P kali Q itu bernilai A kali C, dan P tambah Q itu bernilai B. Jadi caranya coba perhatikan seperti ini ya, cara nanti menyelesaikannya. Kalau misalnya ada AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, berarti caranya adalah kita kalikan nilai A dan nilai C-nya. Kita kali ya, kali. Kemudian hasilnya itu kan A kali C. Hasilnya itu merupakan P kali Q yang di sebelumnya, yang kita bahas sebelumnya. Kalau tadi kan C langsung sebagai P kali Q. Kenapa? Karena yang di depannya kan 1, berarti C kali 1 kan tetap C. Tapi kali ini C kali A itu nilainya adalah A kali C.
Nah, kita akan mencari faktor dari A kali C ini yang ketika dijumlahkan, P tambah Q-nya itu akan bernilai B. B itu adalah nilai yang ada di sini, nilai tengah atau koefisien dari variabel X-nya. Nah, untuk lebih memahami cara kerjanya daripada cuma teori seperti ini, ayo kita sama-sama kerja contoh soalnya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini ada 2x berpangkat 2 ditambah dengan 3x dikurang 5 sama dengan 0. Jadi seperti tadi, kita kalikan nilai A dan C-nya terlebih dahulu. A-nya 2 kita kalikan dengan C-nya, yaitu negatif 5. Jadi 2 kali negatif 5 kan hasilnya adalah negatif 10. Berarti tugas kita adalah mencari faktor dari negatif 10 yang ketika dijumlahkan menghasilkan positif 3. Apa saja sih faktor dari negatif 10 itu? Coba kita cari sama-sama ya. Yang pertama adalah negatif 1 dikali dengan positif 10. Karena ketika dikalikan negatif 1 kali 10 kan hasilnya cocok ya. Negatif 10 berarti boleh dong. Itu adalah salah satu faktor dari negatif 10. Tapi kita cek dulu penjumlahannya apakah menghasilkan positif 3 atau tidak. Ternyata negatif 1 ketika kita jumlahkan dengan positif 10 hasilnya adalah positif 9. Berarti bukan ini yang kita cari. Kita lanjut. Yang berikutnya misalkan negatif 2 kali 5. Karena negatif 2 kali 5 kan cocok ya, negatif 10. Tapi kita cek dulu. Apakah ketika dijumlahkan itu hasilnya positif 3 atau tidak. Ternyata ketika kita jumlahkan negatif 2 dengan 5, hasilnya adalah 3. Positif 3. Berarti kita stop pencarian faktor-faktornya. Karena inilah yang kita cari sebenarnya. Jadi nilai P-nya itu adalah yang ini. Sedangkan Q-nya adalah yang satunya, positif 5. Boleh juga tertukar ya, tidak ada masalah. Berarti berdasarkan bentuk yang tadi, hasil pemfaktoran yang kita tuliskan menjadi ini kan. Tadi AX tambah P kali AX tambah Q per A sama dengan 0 kan. Karena A-nya di sini coba perhatikan, A-nya adalah 2. Berarti kita tuliskan dong, jadi 2x kali 2x per 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kan sudah peroleh tadi nilai P dan Q-nya yang boleh tertukar ya, jadi tidak apa-apa. Mau P-nya 5 atau P-nya negatif 2 tidak ada masalah. Berarti negatif 2-nya kita tuliskan di sini, sedangkan positif 5-nya kita tuliskan di sini. Nah, kemudian kita akan menyederhanakan bentuk ini. Coba lihat, dari kedua kurung ini, yang kiri dan yang kanan, kira-kira yang mana sih yang bisa dibagi dengan 2 yang ada di bawah? Ternyata yang kanan tidak bisa dibagi, karena yang satunya merupakan bilangan ganjil, yaitu plus 5. Sedangkan yang di kiri, 2x kurang 2 itu sama-sama bisa dibagi 2. Berarti kita pilih yang akan dibagi dengan penyebut 2-nya ini adalah yang di sebelah kiri. Jadi kita baginya itu harus dua-duanya ya. 2x-nya itu dibagi dan 2-nya juga dibagi. Berarti yang tersisa itu adalah x kurang 1 kali 2x tambah 5 sama dengan 0. Kenapa? Karena 2x bagi 2 itu x, sedangkan negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita gunakan sifat faktor 0 yang tadi. Jadi kemungkinannya itu hanya ada 2 ya. Kalau bukan x kurang 1-nya sama dengan 0, atau 2x tambah 5 yang sama dengan 0. Untuk yang kemungkinan pertama, berarti kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan positif 1. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, itu kita peroleh 2x sama dengan negatif 5, karena positif 5 pindah ke kanan ya. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 2 agar memperoleh nilai x-nya saja. Berarti ini kan habis. Yang tersisa adalah x sama dengan negatif 5 per 2. Sehingga kita peroleh deh 2 nilai x yang menjadi himpunan penyelesaian dari soal kali ini. Sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 1, negatif 5 per 2 seperti ini. Jadi ini adalah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari soal bagian A ini. Semoga adik-adik paham ya. Kalau belum, ayo kita kerja lagi contoh soal berikutnya. Di sini di contoh berikutnya ada persamaan, yaitu 4x berpangkat 2 dikurang 9x tambah 5 sama dengan 0. Jadi sama seperti tadi, kita akan kalikan nilai A dan C-nya terlebih dahulu. Jadi 4 kita kalikan dengan positif 5. Ingat dikali ya, berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti kita akan mencari faktor dari 20
yang ketika dijumlahkan itu akan menghasilkan ini yang di tengah atau nilai B-nya. Jadi harus bernilai negatif 9. Jadi P tambah Q haruslah bernilai negatif 9. Ayo kita mulai mencari faktor-faktornya. Kita mulai dari ini, 1 kali 20. 1 kali 20 kalau kita jumlahkan 1 tambah 20 kan hasilnya 21. Bukan ini yang kita mau. Lanjut. Berikutnya kan faktor berikutnya adalah 2 kali 10. Coba kita jumlahkan. 2 tambah 10 hasilnya 12. Bukan ini juga dong karena kita cari negatif 9. Lanjut. Kita cari berarti 4 kali 5. 4 kali 5 ternyata ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 9. Berarti bukan ini juga kita cari. Tapi tunggu dulu. Ini kan 9. Yang kita cari negatif 9. Berarti kita tinggal kali masing-masing 4 dan 5-nya dengan negatif 1. Berarti negatif 4 kali negatif 5. Coba kita cek ya. Negatif 4 kali negatif 5 kan benar ya 20. Berarti boleh dong ini kita pilih sebagai salah satu faktornya. Kemudian kita coba. Kita jumlahkan deh negatif 4 ditambah dengan negatif 5. Ternyata hasilnya adalah negatif 9. Ini sesuai dengan nilai B dari persamaan kuadrat yang tadi. Berarti ini yang akan kita gunakan sebagai P dan Q-nya. Misalkan P-nya adalah negatif 4 dan Q-nya adalah negatif 5. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang tadi. Cara pemfaktorannya ya begini. Ingat, 4X kali 4X per 4. 4-nya dari mana? Dari nilai A ya. Dari nilai A yang di sini. Jadi kalau misalnya di depannya itu 3X pangkat 2, berarti 3X kali 3X per 3. Tapi kalau kasus pada soal yang kedua ini, kan nilainya A-nya adalah 4. Berarti kita tuliskan 4X per 4. Kemudian kita taruh deh nilai P dan Q-nya ke samping 4X-nya itu. Untuk yang pertama, P-nya kan negatif 4. Berarti kita tulis kurang 4. Sedangkan Q-nya kan negatif 5, berarti kita tuliskan kurang 5. Sama dengan 0 di sini, jangan lupa. Jadi setelah bentuknya seperti ini, tugasnya kita adalah memilih kurung sebelah mana yang bisa dibagi dengan angka 4 di bagian penyebutnya. Ternyata yang bisa dibagi dengan 4 adalah yang sebelah kiri, yaitu 4X kurang 4. Jadi cara membaginya itu tidak boleh hanya satu, yang ini dengan ini saja. Tapi harus keduanya dibagi dengan 4. Berarti yang pertama 4X dibagi 4 adalah X, kemudian negatif 4 dibagi 4 adalah kurang 1 atau negatif 1. Jadi kalikan dengan 4X kurang 5 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, seperti tadi, kita pisahkan menjadi 2. Kemungkinan pertama X kurang 1 sama dengan 0, atau yang kedua adalah 4X kurang 5 itu yang sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang pertama, X kurang 1 sama dengan 0, berarti kita peroleh deh nilai X-nya itu sama dengan positif 1. Sedangkan untuk yang kedua, 4X kurang 5 sama dengan 0 ini, berarti kita peroleh 4X-nya itu sama dengan positif 5, dan ini kita bagi dengan 4 agar memperoleh nilai X-nya saja. Sehingga yang tersisa adalah X sama dengan 5 per 4. Sehingga himpunan penyelesaian untuk contoh soal kali ini adalah 1 dan 5 per 4. Jadi ini adalah solusi dari persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurang 9X tambah 5 sama dengan 0. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita bahas contoh yang terakhir. Di sini ada persamaan kuadrat yaitu 2X berpangkat 2 ditambah 11X ditambah 15 sama dengan 0. Jadi sama seperti tadi, kita kalikan A dan C-nya. Jadi kita tulis ya, A-nya itu 2 nanti, supaya di bagian pemfaktorannya kita masih ingat A-nya itu 2. Ayo kita kalikan, 2 kali 15 itu kan sama dengan 30. Berarti tugasnya kita adalah mencari faktornya 30 yang ketika dijumlahkan, itu menghasilkan ini, positif 11. Jadi apa saja itu? Coba kita cek satu-satu. Kita mulai dari 1 kali 30. 1 kali 30 ketika dijumlahkan kan kita peroleh hasilnya 31 ya. Berarti bukan ini. Lanjut. 2 kali 15. 2 kali 15 ketika dijumlahkan ternyata hasilnya itu 17. Bukan ini dong. Lanjut. Berapa lagi? 3 kali 10. 3 kali 10 kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 13. Bukan ini yang dimaksud. Lanjut. Dibagi berapa lagi? Oh, ini ternyata bisa kita bentuk jadi 5 kali 6. Coba cek. 5 tambah 6
hasilnya 11 positif. Ini berarti yang kita cari. Berarti kita bisa pilih mau P-nya itu 5 atau P-nya 6, terserah. Berarti misalkan ini ya P-nya. Ini P-nya berarti otomatis Q-nya sama dengan 6. Berarti kita bentuk deh dengan model pemfaktoran seperti biasa tadi. Kita bentuk dalam AX tambah P kali AX tambah Q per A. Karena di sini A-nya adalah 2, berarti 2X kali 2X dibagi dengan 2. Kemudian kita taruh deh nilai P dan Q-nya. P-nya positif 5 berarti tambah 5. Q-nya adalah positif 6 berarti tambah 6 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita akan kembali cek kurung sebelah mana, yang kiri atau yang kanan, yang bisa dibagi dengan penyebut 2-nya ini. Ternyata yang kiri itu ada bilangan ganjil, berarti tidak bisa dong kita bagi dengan 2. Berarti yang akan kita bagi dengan angka 2 adalah yang sebelah kanan, yaitu 2X tambah 6. Jadi caranya ingat ya, 2X-nya kita bagi dengan 2, dan 6-nya juga kita bagi dengan 2. Sehingga menghasilkan pertama 2X tambah 5 yang kita tulis ulang. Kemudian dikali dengan 2X bagi 2 adalah X, 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti kita peroleh 2X tambah 5 dikali dengan X tambah 3 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal tuliskan deh. Kemungkinan yang pertama, 2X tambah 5 yang sama dengan 0. Atau X tambah 3 yang sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang pertama berarti 2X sama dengan negatif 5. Dan ini kita bagi dengan 2 di kedua ruas agar mendapatkan nilai X-nya saja. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 5 per 2. Sedangkan untuk yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0 berarti kita peroleh X sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaian untuk contoh soal bagian C ini adalah negatif 5 per 2 dan negatif 3 seperti itu. Jadi semoga adik-adik paham mengenai materi pada pertemuan kali ini ya. Jadi itu dia tadi materi mengenai metode pemfaktoran untuk menyelesaikan akar-akar persamaan atau himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dimengerti dari materi tersebut, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai materi pada pertemuan kali ini, di sini saya sudah menyediakan 8 buah persamaan kuadrat yang adik-adik bisa coba mencari penyelesaiannya dengan metode pemfaktoran tadi. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dipahami, juga jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.